Salam sejarah. Kenali sejarahmu, cintai bangsa. Hai teman-teman, kenali nama aku Farah. Aku lagi ada di Museum Keprajuritan Indonesia, tepatnya di Kapal Banten. Di Museum Keprajuritan Indonesia terdapat 2 kapal loh, yaitu kapal pinisi dan kapal Banten. Nah, di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian nih tentang koleksi kapal Banten yang ada di Museum Keprajuritan Indonesia. Yuk ikutin aku. Kapal Banten mengalami kejayaan pada masa Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa teman-teman, yaitu pada tahun 1651 sampai dengan 1682. Kapal Banten berfungsi sebagai sarana utama perhubungan dan perdagangan antar pulau di Nusantara, serta sebagai lambang atau simbol kekuatan maritim Armada Barat. Pada waktu itu, kapal Banten telah menjadi armada maritim yang disegani sebagai penjaga dan pengaman daerah perdagangan yang sangat ramai, khususnya di kawasan Indonesia bagian barat. Nah, di replika kapal ini kalian bisa bersantai-santai sambil beristirahat, karena sudah disediakan meja, kursi, dan juga kamar mandi. Di kapal ini juga ada tangga untuk akses ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kalian bisa menikmati pemandangan dari atas kapal dan juga berfoto-foto. Tidak jarang juga kapal ini digunakan sebagai tempat photoshoot dan foto prewedding. Nah, teman-teman, sekian penjelasan kapal Banten dari saya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Ramadan. Kalian bisa memanggil saya dengan Haris. Kali ini saya berada di Museum Keprajuritan Indonesia, tepatnya berada di belakang kapal pinisi. Museum Keprajuritan Indonesia ini mempunyai 2 buah koleksi kapal, yaitu kapal Banten dan kapal pinisi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang koleksi kapal pinisi yang ada di MKI ini. Yuk ikutin saya terus. Nah, kapal pinisi merupakan kapal kayu legendaris yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 atau tahun 1400-an. Kapal pinisi merupakan sejenis kapal layar tradisional dari suku Bugis yang memang sejak zaman dahulu terkenal sebagai pembuat perahu dan pelaut. Perahu tradisional suku Bugis ini kerap digunakan para leluhur untuk mencari nafkah berlayar hingga Eropa dan Afrika. Itulah kenapa kapal pinisi pernah tercantum dalam mata uang Indonesia, salah satunya uang lembar 100 rupiah berwarna merah. Jadi kalian bisa naik ke replika kapal ini menggunakan tangga kayu yang sudah disediakan. Nah, buat kalian yang berkunjung ke Museum Keprajuritan Indonesia, kapal pinisi ini merupakan salah satu spot foto yang ada di sini loh. Kalian bisa berfoto-foto sambil melihat pemandangan yang ada di MKI dari atas ini. Teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya tentang sejarah singkat kapal pinisi ini. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Salam sejarah. Halo teman-teman,
Perkenalkan, nama aku Febia Zahra, siswi PKL dari SMKN Negeri 15 Jakarta. Kalian ada yang tahu nggak sekarang aku sedang berada di mana? Sekarang aku sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Monumen Pancasila Sakti, yaitu Sumur Maut. Ayo kita lihat secara dekat. Sumur Maut ini dihiasi dengan bangunan yang bernama Rumah Joglo, serta di depannya dihiasi dengan dua patung Makara yang berupa simbol. Sumur Maut ini dulunya dimiliki oleh keluarga Bambang Harjono, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Sumur ini memiliki kedalaman 12 meter, serta diameternya 75 cm. Kalian ada yang tahu nggak sejarah Sumur Maut ini apa? Pasti ada yang belum tahu dong. Aku jelasin sekarang ya. Sejarahnya adalah pada tahun 1965 di Desa Lubang Buaya ini telah terjadi pemberontakan PKI yang kedua yang menewaskan ketujuh para pahlawan revolusi. 7 para pahlawan revolusi diantaranya adalah 1. Letjen Ahmad Yani, 2. Maijen MT Haryono, 3. Maijen Suprapto, 4. Maijen S. Parman, 5. Brigjen DI Panjaitan, 6. Brigjen Sutoyo, 7. Letu Pierre Tendean. Ketujuh para pahlawan revolusi dimasukkan ke dalam sumur dengan keadaan kepala terlebih dahulu. Setelah ketujuh jenazah dimasukkan ke dalam sumur, PKI menembaki ke dalam arah sumur tersebut, lalu menimpa dengan sampah dan tanah, lalu menanaminya dengan pohon pisang untuk menghilangkan jejak. Lalu pada tanggal 3 Oktober 1965, sumur tersebut berhasil ditemukan oleh Mayor CZI Santoso. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Oktober 1965 adalah pengangkatan jenazah yang dilakukan oleh anggota Kipam KKO yang dipimpin oleh Kapten Winanto, serta disaksikan langsung oleh Pangkostrat yaitu Maijen Soeharto. Jadi begitu teman-teman sejarahnya. Kalian sekarang udah tahu dong. Hingga pada saat ini sumur tersebut digunakan untuk tempat wisata, untuk mengedukasi para pemuda-pemudi betapa besarnya perjuangan para pahlawan kita, serta menjadi saksi tempat bersejarah kejadian gerakan 30 September. Kita sebagai generasi milenial harus mengenali sejarah bangsa sendiri. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.